Assalamualaikum sahabat Mbak Fit punya cerita. Hari ini kita akan mengupas kisah yang benar-benar luar biasa. Sudah pada siap kan mendengarnya? Oke, yuk merapat dan siapkan hati karena kisah kali ini akan membawa kita membayangkan momen yang amat mendebarkan. Siapa di sini yang pernah penasaran? Siapa manusia pertama yang dibangkitkan di hari kiamat? Nah, ini bukan spoiler film loh. Ini fakta langsung dari Rasulullah SAW. Mau tahu siapa yang pertama kali Allah bangkitkan saat hari yang penuh guncangan itu tiba? Yuk simak baik-baik. Di dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika hari kiamat tiba dan sangkakala ditiup, seluruh makhluk mati dalam sekejap. Lalu ketika sangkakala ditiup lagi, barulah semua makhluk hidup kembali, bangkit dari kubur mereka. Tapi sahabat Mbak Fit, ternyata ada satu manusia yang dibangkitkan pertama kali, dan manusia itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa kan? Coba bayangkan, ketika semua makhluk masih dalam kegelapan, bingung dan tak tahu harus berbuat apa, Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah untuk menjadi yang pertama kali dibangkitkan. Saat orang-orang masih menunggu, Rasulullah sudah berdiri tegak, siap memohonkan syafaat untuk umatnya. Lihat betapa besar cinta Rasulullah kepada kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan akulah manusia pertama yang keluar dari kubur." Sahabat, ini adalah penghormatan yang begitu agung karena di hari yang menakutkan itu Allah telah memberikan Rasulullah hak istimewa untuk menjadi yang pertama bangkit sebagai pemimpin dan penolong bagi umatnya. Diceritakan bahwa saat Rasulullah bangkit, beliau langsung berdoa kepada Allah agar diberi izin untuk menolong umatnya, yaitu kita semua. Luar biasa bukan? Rasulullah tidak langsung mencari keselamatan untuk dirinya, tapi memikirkan kita yang masih terpuruk dalam dosa. Bayangkan, pada hari yang begitu mencekam, saat manusia kebingungan dan berlarian, Rasulullah tetap ingat dan memikirkan umatnya. Masya Allah, betapa mulianya beliau. Bahkan sahabat Mbak Fit, sampai di saat semua manusia takut dengan nasib mereka, Rasulullah adalah sosok yang tidak pernah lupa untuk mengangkat tangan dan memohon ampunan serta syafaat untuk kita. Kalau sudah tahu betapa besar cintanya beliau kepada kita, masa iya kita nggak makin cinta sama Rasulullah? Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kisah ini mengingatkan kita betapa agung dan mulianya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kehormatan sebagai yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat, bukan tanpa alasan, melainkan karena beliau adalah sosok yang paling taat, paling tulus, dan paling penuh kasih sayang kepada umatnya. Kedua, ini adalah pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah tapi justru jauh dari ajarannya. Sebaliknya, jadikan cinta ini sebagai dorongan agar kita semakin berusaha menjadi umat yang Rasulullah banggakan. Dan yang ketiga, dari kisah ini kita juga belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Karena suatu hari nanti, kita semua pasti akan dibangkitkan. Nah, kalau Rasulullah adalah yang pertama kali dibangkitkan, yuk kita berusaha agar kita termasuk yang dibangkitkan dalam keadaan selamat, membawa iman dan amal yang cukup, sehingga bisa mendapat syafaat dari Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat Mbak Fit punya cerita, semoga kisah ini bisa menjadi motivasi agar kita semakin dekat dengan Allah dan makin cinta pada Rasulullah. Jangan lupa setiap langkah kita di dunia ini adalah persiapan menuju akhirat agar kelak kita bisa bersama Rasulullah di akhirat. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh hikmah dari Mbak Fit punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang pastinya nggak kalah menginspirasi.